Apa dalilnya atas bahwa bertawassul dengan Nabi kita itu terjadi sebelum diciptakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang dulu sebelum Nabi kita ada di dunia ini sudah bertawassul dengan Nabi kita, sudah bertawassul dengan Nabi kita, padahal Nabi belum dicipta oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Mad dalilu ala annahu waqi'un qabla khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya atas bahwa bertawassul dengan Nabi kita itu terjadi sebelum diciptakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang dulu sebelum Nabi kita ada di dunia ini sudah bertawassul dengan Nabi kita, sudah bertawassul dengan Nabi kita, padahal Nabi belum dicipta oleh Allah. Al-dalilu ala dhalik ma rawal Hakim wa Tabarani wal Baihaqi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu marfu'a, lamma iqtarafa Adamu alaihi salam al-khati'ah qal ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala melakukan Nabi Adam suatu dosa, satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang mana Allah melarangnya, lalu Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li. Wahai Tuhanku, aku minta kepada Engkau dengan haknya Muhammad, melainkan Engkau ampuni dosaku. Padahal Nabi kita belum ada. Wahai Tuhanku, aku minta akan Engkau dengan haknya Muhammad, melainkan Engkau ampuni dosaku. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fakaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu. Hai Adam, bagaimana kau kenal kepada Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Gimana ikam tahu Muhammad? Belum lagi kuulah. Faqala Adam menjawab, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'arabtu annaka lam tudib ila ismik ila habbal khalqi ilaik. Ujar Nabi Adam, wahai Tuhan, karena bahwa Engkau manakala menciptakan aku dengan tangan Engkau tiupkan padaku dari roh Engkau, aku angkat kepalaku. Maka aku lihat di tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa Engkau tidak menyandarkan kepada nama Engkau, melainkan makhluk yang paling Engkau cintai. Faqala Allah berfirman, sadaqta ya Adam, benar engkau hai Adam. Innahu lahabul khalqi ilayya, Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai.
Wa idz sa'altani bihaqqih, ketika engkau minta kepadaku dengan haknya Muhammad, qad ghafartulak, maka aku ampuni dosa engkau hai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, jikalau tidak karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Ini dalil bahwa orang-orang dulu bertawassul dengan Nabi kita sebelum Nabi kita ada. Sebelum Nabi kita diciptakan Allah Ta'ala. Jadi itu bagus tawassul ditiru oleh anak cucu Adam. Begitu kita melakukan dosa, ya Rabbi, hai Tuhanku, as'aluka, aku mintakan engkau bihaqqi Muhammad, dengan haknya Muhammad, illa ghafarta li, melainkan engkau ampuni bagiku. Diampuni oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah, karena kita bertawassul dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Adam diampuni Allah. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta li. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta li. Soalnya kita melakukan dosa, kita minta kepada Allah dengan kalimat tadi, Allah ampuni dosa kita, sebagaimana Adam alaihissalam diampuni Allah dosanya. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta li. Boleh juga kita gunakan li itu untuk siapapun. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta li wa li walidayya, dan dua orang tuaku. Boleh juga. Atau si fulan, siapa fulan yang minta doakan kepada kita, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafarta li fulan bin fulan, melainkan engkau ampuni dosa fulan bin fulan. Boleh juga. Fa Adam awwalu man tawassala bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam orang yang pertama yang bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadha tawassul asyar Imam Malik rahimahullah lamma sa'alahu al-Khalifah al-Mansur wa huwa bil Masjidin Nabawi. Kepada ini tawassul mengisyarat Imam Malik rahimahullah manakala bertanya kepada beliau Khalifah al-Mansur, beliau berada di Masjid Nabawi. Astaqbilul qiblata wa ad'u am astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku menghadap kiblat dan berdoa, ataukah aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan kita kalau ziarah ke kubur Nabi, bila mana kita menghadapi kubur Nabi, kita membelakangi kiblat. Bila kita menghadap kiblat, berarti kita membelakangi kubur Nabi. Jadi Khalifah Mansur bertanya kepada Imam Malik, kalau kita berdoa sesudah ziarah kepada Nabi, apakah kita menghadap kiblatkah atau tetap menghadap kubur Nabi? Menjadi Imam Malik. Faqala lahu, Imam Malik berkata, walima tasrif wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam ilallah ta'ala. Kenapa engkau palingkan wajah engkau dari kubur Nabi Muhammad? Dia itu Nabi Muhammad, perantara engkau, perantara abah engkau Adam kepada Allah Ta'ala. Bal istaqbiluhu, bahkan berhadaplah kepada Nabi Muhammad, wastasfi' bihi, minta syafaat dengan Nabi Muhammad, fayusaffi'ahu Allahu fik, Allah berikan syafaat pada engkau. Jadi artinya kalau kita ziarah ke kubur Nabi, kalau kita hendak berdoa kepada Allah, tetap berhadap ke kubur Nabi, tetap berhadap ke kubur Nabi, ada usah berhadap kiblat. Jadi kan Nabi ini perantara kita kepada Allah, sebagaimana perantara Nabi Adam dulu kepada Allah.
Qala ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Zakara dzalikal qadi iyad bisyifa. Maka kayfiyatut tawassul, apa itu caranya tawassul tadi? Dengan keterangan-keterangan yang lalu bahwa tawassul itu sabit dalam agama kita, ada artinya. Baik tawassul dengan amal salih atau tawassul dengan orang salih, itu ada dalam ajaran agama kita. Orang-orang dulu, para nabi, para wali melakukan itu. Bagaimana caranya kalau kita hendak bertawassul? Zakara al-ulama rahimahumullah anna tawassul bizawatil fadilah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi minal anbiya was salihin ala salasati anwa'. Menyebutkan para ulama rahimahumullah bahwa bertawassul dengan orang-orang mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain Nabi daripada para anbiya dan salihin, 3 macam caranya. Kita bertawassul dengan orang salih, ada 3 macam kaifiyat, 3 macam cara. Al-awwalu, yang pertama, ayyas'alallaha ta'ala mustasbi'an bihim, bahwa dia minta akan Allah menuntut syafaat dengan mereka. Ka'ayyaqulal mutawassil, seperti berkata orang yang bertawassul, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin aw bihaqqihi alaik aw atawajjahu bih ilaika bikadza. Bahwa dia minta kepada Allah dengan memohon syafaat dengan para nabi, orang saleh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada engkau, binabiyyika Muhammad, dengan nabi engkau Muhammad. Aku minta kepada engkau, ya Allah, dengan nabi engkau Muhammad, atau dengan kekasih engkau Fulan bin Fulan, atau dengan wali engkau Fulan bin Fulan. Jadi itu kalimatnya, aku minta kepada engkau, ya Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Fulan bin Fulan, atau bihaqqihi alaik, tambahi hak, ya Allah, aku minta kepada engkau dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah, aku minta kepada engkau dengan haknya para wali, ya Allah, aku minta kepada engkau dengan haknya wali si Fulan bin Fulan, misalnya. Atau boleh juga wa atawajjahu ilaik wa atawajjahu bihi ilaik bikadza, ya Allah, aku berhadap bihi, dengan Nabi Muhammad, dengan wali Fulan, berhadap kepada engkau pada menunaikan hajatku, boleh juga. Atau boleh juga, ya Allah, aku minta kepada engkau dengan kemuliaan Nabi engkau, dengan kemuliaan wali Fulan bin Fulan, boleh juga. Nah, itu ngarannya bertawassul dengan zat, dengan orang yang saleh. Caranya macam itu. Cara yang pertama, ya Allah, minta kepada engkau dengan kemuliaan Nabi engkau, dengan kemuliaan Fulan bin Fulan di sisi engkau, kabulkanlah hajat hamba atau ampuni dosa-dosa hamba. Nah, itu. Asani, yang kedua, cara tawassul itu ayyatluba minal mutawassali bih ayyad'uwallahu lahu bihawaijihi, bahwa dia meminta dari orang yang ditawassuli dengannya bahwa dia mendoakan bagi dia pada hajat-hajatnya. Ka'ayyakula ya Rasulullah ud'ullaha ta'ala ayyasqiyana. Boleh juga bertawassul itu dengan cara minta doakan, wahai Rasulullah, tolong doakan kami supaya Allah memberikan ini kepada kami. Ya Rasulullah, doakan kami supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya wali Allah, doakan kami supaya kami dikasihi Allah misalnya. Nah itu tawassul juga ngarannya, boleh juga kayak itu, baik orangnya hidup atau mati, ada jadi masalah. Karena para nabi, para aulia itu hidup dalam kubur mereka. Walaupun kita duduk di sini misalnya, ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah agar Allah berikan kami keselamatan, boleh. Atau orangnya hidup, datangi orangnya, wahai Syekh Fulan bin Fulan, doakan kami. Nah, itu tawassul juga ngarannya. Asalis yang ketiga, ayat luba nafsul hajah minhu, bahwa dia menuntut zatnya hajat daripada orang yang ditawassul. Wa muraduhu, tujuannya, ayatasabbaba fi qadaiha lahu, dia bersebab pada menunaikan hajat bagi dia itu orang, minallah, dari Allah, bisyafaatihi, dengan syafaat orang itu, wa du'ai rabbahu, dan doanya dia akan Tuhannya, bahwa rajiun, ini yang ketiga, kembali ila nawaisani, kepada macam yang kedua. Ini yang ketiga ini langsung, wahai Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah, tolong pang kami. Nah kayak itu aja. Wahai wali si Fulan, tolong pang kami. Tawassul juga ngarannya. Jadi tiga macam cara tawassul itu. Yang pertama, ya Allah, aku mintakan Engkau dengan kemuliaan Nabi Engkau, kemuliaan wali-wali Engkau, ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahanku. Atau wahai Rasulullah, wahai wali-wali Allah, mintakan ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untukku, untuk kedua orang tuaku, untuk anak-anakku misalnya. Yang ketiga, langsung, wahai Rasulullah, tolong kami. Nah, wahai wali Allah, bantu kami. Boleh juga itu. Wahadil anwa'u salasah, ini macam-macam yang tiga cara tawassul tadi, sabitatun sabit bin nususi sahihah, dengan nas-nas yang sahih, wal adillati sarihah, dengan dalil-dalil yang jelas. Ma dalilu tawassul bin naw'il awal, apa dalilnya tawassul dengan macam yang pertama? Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan kehormatan wali Fulan bin Fulan. Apa dalilnya boleh bertawassul dengan itu? Dalilnya, paminal ahadis ad-dallati ala masyru'iyyati tawassul bin naw'il awal ma qaddamnahu mimma sahha an Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan amatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah ayyu'afiyani. Dalilnya hadis yang sudah kami dahulukan dari yang sah daripada Utsman bin Hunayf, bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah mengafiatkan aku. Dia datang kepada Rasulullah, si buta nih, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku ini ampih buta. Ini sudah bertawassul dia. Dia sudah bertawassul dengan cara yang dia kehendaki sendiri. Ya Rasulullah, doakan ulun kepada Allah agar ulun ini ampi buta. Faqala, bersabda Rasul, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Jar Nabi menjawab, jika engkau mau aku doakan, jika engkau mau sabar, baik, lebih baik bagi engkau. Faqala, jar si laki-laki buta itu, pada Allah ali, doakan kepada Allah agar ulun ampih buta. Faqad syakka alayya basari, sulit atasku penglihatanku, karena sulit hidup buta ini. Fa'amarahu ayyatawadda'a wa yusalli raka'atain. Nabi suruh dia berwudu, sembahyang 2 rakaat.
summa yad'u bihadza du'a, kemudian baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi bihajati hadhihi lituqda li. Allahumma basabbi'ahu biyya. Fafa'ala ar-rajulu dhalik thumma raja'a wa qad abasar. Jar Nabi kembaudu dulu, wudu, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat biasa aja, sunat biasa 2 rakaat. Tuntungnya berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada Engkau dan aku berhadap kepada Engkau dengan Nabi Engkau Muhammad, nabinya rahmat. Wahai Muhammad, aku berhadap dengan Engkau kepada Tuhanku pada hajatku ini agar ditunaikan bagiku. Ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad padaku. Itu doanya, baca aja Nabi, diperbuatnya. Lalu wudu, sembahyang 2 rakaat, dibacanya doa ini. Tsumma raja'a wa qad absar, kemudian dia kembali pulang, sungguh sudah melihat matanya. Sudah melihat matanya. Panzur kaifa lam yad'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil 'ama bi nafsi bal 'allamahu kaifa yad'u wa yatawajjahu ila Allah ta'ala bi jahihi wa yunadihi mustasfi'an bi. Tengoklah bagaimana Rasulullah tidak mendoakan bagi itu orang buta dengan diri beliau sendiri, tetapi beliau ajari dia si buta itu bagaimana berdoa menghadap kepada Allah dengan kedudukan Nabi, dan dia panggil Nabi, minta syafaat dengan Nabi. Fabidzalik dalilun sharih ala istihbabit tawassul. Ini dalil yang jelas atas sunat bertawassul wal istighasah, minta pertolongan bizatin Nabi, dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kada langsung mendoakan, tapi Nabi suruh inya. Lainnya datang kepada Nabi, wahai Nabi, doakan ulun supaya ampi buta. Jadi Nabi kami bikin sembahyang 2 rakaat, wudu, kemudian baca doa nih. Apa doanya? Ya Allah, aku berhadap dengan Engkau dengan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi kepada Engkau. Wahai Nabi, aku minta tolong kepada Engkau pada hajatku ini. Allah kabulkan hajatnya. Walaisa hadza khassan birrajul al-mazkur. Ini hadis bukan hanya khusus untuk orang itu, bal huwa ammun lahu wa li ghairihi. Bahkan hadis itu berlaku umum bagi orang itu dan bagi selainnya. Fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu hidupnya Nabi, wa ba'da wafatihi, sudah wafatnya Nabi berlaku. Falam yazali salaf wal khalaf, senantiasa ulama dulu, ulama yang kemudian minas sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum yasta'miluna hadza du'a, mereka gunakan ini doa liqadha'i hawaijihim, untuk ditunaikan hajat-hajat mereka itu. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Sembahyang wudu yang bagus, sembahyang 2 rakaat, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Rasulullah, atau ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi biqada'i hajati. Allahumma basabbi'hu fiyya, Allahumma basabbi'hu fiyya. وقد روي أن راوي الحديث وهو عثمان بن حنيف علم الدعاء المذكور رجل آخر كانت له حاجات إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan bahwa perawi hadis Utsman bin Hunayf mengajarkan doa itu kepada orang lain, yang adalah bagi orang lain itu hajat kepada Khalifah Utsman bin Affan, dan itu sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fahmur rawi hujjatun bi muradil hadis kama taqarrara fi ilmil usul. Dalilnya
kita bertawassul tadi dengan cara, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Engkau, dengan kemuliaan kekasih Engkau, ampunilah dosaku ya Allah, misalnya. Nah itu semacam caranya. Pama dalilu tawassul bin nau'is tsani, apa dalil tawassul dengan macam yang kedua? Macam yang kedua, kita suruh orang salih mendoakan kita. Kalau kita seorang, kita banyak bisi hutang, kita kada berdoa lawan Allah, ya Allah punahkan hutang ulun, lunaskan, kada. Tapi kita datangi orang salih, minta sidin mendoakan supaya hutang lunas. Nah itu apa dalilnya? Al-adillatu ala dzalik katsirah, dalil demikian tu banyak. Minha setengahnya an Anas radhiyallahu anhu qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah iz dakhala rajulun min babil masjid fastaqbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanada ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul pada Allah yughithuna. Dari Anas bin Malik, tatkala Nabi berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba masuk seorang laki-laki dari pintu masjid menghadap Nabi. Dia berseru, wahai Rasulullah, binasa harta, jalan-jalan terputus. Berdoalah engkau wahai Rasulullah kepada Allah agar Allah berikan hujan kepada kita. Laki-laki ini minta kepada Rasulullah supaya beliau berdoa minta hujan. Barafa sallallahu alaihi wasallam yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa qala, Nabi berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah hujani kami. Salasan 3 kali, Allahumma aghithna, hujani kami ya Allah. Qala Anas, wala wallah ma nara fis min sahab, demi Allah tidak ada kami lihat di langit itu awan. Awan bersih langit, kada awan. Begitu Nabi kita berdoa tadi, pamutirna yaumana hadza, dihujani kami hari itu. Walladhi yalihi, esok masih dihujani. Idza jumu'atil ukhra, sampai ke Jumat berikutnya, semingguan hujan. Faja'a dzalikar rajul aw ghairuhu wa qala, Jumat berikutnya Nabi khutbah lagi, datang pulang laki-laki itu, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tahaddamatil buyut wa taqatta'atis subul, hancuran rumah wahai Rasulullah, hujan seminggu kada berhenti. Ini hancuran rumah, hujan semingguan dah, terputus jalan. Farafa'a yadayhi, Nabi pun mengangkat 2 tangan. Wa qala, Nabi berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah hujanilah sekeliling kami, wala alaina, dan tidak engkau hujani di atas kami. Panjabas sahab, bersingkir awan. Wa kharajna namsi, kami keluar masjid berjalan pisamsi pada panasnya matahari. Jadi ini laki-laki kadang minta lawan Tuhan supaya hujan, tapi menyuruh Rasulullah untuk minta kepada Allah. Nah, itu boleh. Kita kadang berdoa untuk diri kita, tapi kita minta orang lain yang mendoakan kita, itu boleh. Itu sudah berlaku sejak zaman dulu kala zaman Rasulullah SAW. Wa bihadzal hadis sahih, ini hadis yang sahih, dilalatun, petunjuk, ala annahu, atas bahwasanya hal wasaan, kama yajuzu lil insan, sebagaimana boleh bagi manusia, ayyarfa'a mas'alatahu ila Allah bila tawassuti ahad, boleh mengangkat masalah kepada Allah dengan tiada perantara seorang jua pun, boleh. Kita langsung, ya Allah hamba banyak hutang ya Allah, boleh. Ya Allah hamba banyak dosa, ampuni dosa hamba ya Allah, boleh langsung.
Ya juzu aidan, boleh pula ayyuwassita bidzalik, bahwa dia menjadikan orang tengah pada demikian. Man ja'alahullah, orang yang Allah jadikan dia sababan, sebab liqadai hawaiji ibadi, untuk dikabulkan hajat-hajat hambanya, min ahbabihi ta'ala, dari kekasih-kekasih Allah ta'ala. Boleh juga kita menunjuk orang lain untuk mendoakan kita kepada Allah. Yang kita tunjuk itu orang yang kita i'tikadkan sebagai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inna insana indama yara nafsahu mulattakhan bil ma'asi allati ab'adathu anillah ta'ala yastash'iru annahu jadirun bil hirman min tahqiqi matalibihi wa qadai hajatihi. Bahwa manusia itu ketika dia melihat dirinya bercelumur dosa yang membuat dia jauh dari Allah, dia sadar bahwa dia pasti ditolak dari menyatakan tuntutannya, dikabulkan hajatnya. Dia sadar, aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah, bercelumur dengan maksiat. Mau aku langsung minta lawan Tuhan, kayaknya Tuhan kada mendengari doaku, Tuhan kada menghiraukan doaku, aku banyak salah. Nah, pali ajli hadza, karena ini yataqaddamu ilaihi ta'ala, dia maju menghadap Allah bil mahbubin indah, dengan orang-orang yang dicintai di sisi Allah. Mubtahilan ilaih, dia minta kepada Allah bijahihim wa hurumatihim ladaihi, di sisi Allah. Ayyaqdiya lahu hajatahu li ajli haula'il ahbab alladzina la ya'rifuna illa ta'atallah. Nah, lalu kita cari orang-orang yang kita anggap kekasih Allah, kita cari orang-orang yang kita anggap hidupnya hanya untuk taat kepada Allah. Kita minta mereka mendoakan kita, kita minta mereka untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Nah, ini sangat dianjurkan dalam agama, bertawassul. Yang ketiga, madalilu tawassul bin naw'i salis, apa dalilnya tawassul dengan macam yang ketiga? Yang ketiga ya apa tadi? Wahai wali Fulan bin Fulan, tolongi pangaku. Wahai Rasulullah, bantu pangaku. Langsung kayak itu, langsung. Nah, apakah boleh? Boleh. Mana dalilnya? Marawahu Muslim an Rabi'ah ibni Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sal ma syi'ta. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata kepadaku oleh Nabi, ujar Nabi, wahai Rabi'ah, minta apa yang kau mau. Sal ma syi'ta, kamu hendak napawan aku minta. Fakultu, maka aku minta, ujar si Rabi'ah, as'aluka murafaqataka bil jannah. Aku minta sebuting, wahai Rasulullah. Apanya Nabi? Aku minta bisa berkawan engkau di dalam surga nanti. Aku minta berteman engkau di dalam surga nanti. Faqala au ghaira dzalik. Qultu huwa dzak. Jar Nabi, bisa huwa dzak. Ikam jar Nabi bakawan aku kena di surga. Kamu kena bersama aku dalam surga. Qala jar Nabi, fa'inni ala nafsik dikasrati sujud. Tolongi aku jar Nabi atas diri engkau banyak sujud. Ya Nabi, ikam hendak minta lawan aku bakawan di surga, bisa. Cuma ya Nabi, tolong banyaki sujud kepada Allah. Banyaki sujud kepada Allah. Wa sahha aidan anna Qatadah ibn Nu'man usiba bisahmin fi 'aini yaum Uhud fasalat ala khaddih. Sahih pula bahwa Qatadah bin Nu'man dikenai panah di matanya pada hari perang Uhud. Jatuhlah matanya di atas pipinya. Qatadah ini terkena panah orang kafir di mata, pas matanya gugur ke pipi.
Faja'a ila Rasulillah SAW, datang kepada Nabi. Wa qala, berkata Qatadah, aini ya Rasulullah, mata ulun hai Rasulullah, ni mata ulun nagugur. Fakhayyarahu baina sabri wa baina ayad'uwalah. Nabi beri pilihan. Jadi Nabi cam aku bersabar aja kah, atau aku doakan supaya kembali melihat. Fakhtar, doakan aja ya Rasulullah, doakan. Faraddaha sallallahu alaihi wasallam asbiyadi syarifah ila maudhiha. Nabi bulikahkan matanya itu dengan tangan sidin ke tempat semula. Fa'adat kama kanat, kembali itu mata seperti semula. Ini minta kepada Nabi langsung. Wahai Nabi, mata ulun kayak apa nah? Bulikan pang kasal. Boleh macam itu. Boleh. Ini bertawassul kepada Allah melalui zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian al-istighatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi takhalluqil muluk. Pasal tentang berakhlaknya para raja, para penguasa. Al-Malik, Al-Malik artinya Maha Raja. Adakah nama Allah Al-Malik? Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik. Nah, nama Tuhan yang nomor 4. Allah, Rahman, Rahim, Al-Malik. Nomor 4 Al-Malik. Artinya apa? Allah itu Maha Raja. Nah, bagaimana akhlak kita, sikap kita di waktu kita ingat atau menyebut nama Allah Al-Malik itu? Man lahul mulku, orang yang baginya kerajaan. Wal mulku, namanya kerajaan itu tasarrufun am, berkuasa yang umum. Tasarrufun am, kuasa yang umum. Yang disebut raja itu orang yang punya kekuasaan yang umum. Muqayyadun, yang dikaitkan bil adli wal ihsan, dengan adil dan berbuat baik. Fi kulli ata'in wa hirman, pada tiap-tiap memberi mencegah. Wa nasrin wa khidlan, menolong menghinakan. Wa dhurrin wa naf'in, memberi mudarat dan memberi manfaat. Wa khabdin wa raf'in, merendahkan dan meninggikan. Wa izazin wa izlal, memuliakan dan menghinakan. Itu yang namanya raja. Raja itu artinya orang yang bisa memberi, bisa mencegah, bisa menolong, bisa menghinakan, bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat, bisa merendahkan, bisa meninggikan. Itu yang namanya Al-Malik. Ini Allah itu Al-Malik, Maharaja. Allah bisa memberi kita, bisa kada memberi. Allah bisa menghinakan kita, bisa menolong kita. Bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat. Bisa merendahkan derajat kita, bisa menaikkan derajat kita. Nah, itulah Al-Malik. Nah, wasamaratu ma'rifatihi, buah mengenal Al-Malik. Kalau kita sudah kenal Allah itu Al-Malik, bisa menghinakan kita, bisa memberi mudarat kepada kita. Apa kalau kita kenal khaufun, takut kita, takut. Warajaun, harap ada juga. Karena yang namanya raja bisa memberi, bisa mencegah. Jadi harap ada, takut ada. Wa ijlalun, mengagungkan. Wa ta'atun, mentaati. Wa iz'anun, tunduk, patuh.
Ini kalau kita mendengar Al-Malik, Allah itu, atau kita ingat Allah itu Al-Malik, yang ada dalam hati kita campuran takut, harap, mengagungkan. Wa takhalluqu liman buliya bihi, dan bermula akhlak orang yang dibalakkan dengan kerajaan. Orang yang diberikan kerajaan itu orang yang dibalakkan. Orang yang diangkat jadi raja, baik raja kecil, raja sedang, raja besar, itu orang yang dibalakkan. Nah, bagaimana mestinya adab, akhlak, kelakuan orang yang diberikan Allah cobaan untuk menjadi raja di manusia ini? At-taqayyud bittiba'il haqq bimawaridihi wa masadirih, mengaitkan dirinya mengikuti kebenaran pada datang dan timbulnya dia, pada datang dan munculnya dia. Jadi orang yang diberi Allah dalam dunia ini kerajaan, dia mesti mengaitkan dirinya dengan mengikuti kebenaran. Biman ima yastahiqul man'a, dengan mencegah orang yang berhak untuk dicegah. Warab iman yastahiqur rab'a, mengangkat orang yang berhak untuk diangkat. Wa qahri man yastahiqul qahra, mengalahkan orang yang berhak dikalahkan. Wa jabri man yastahiqul jabra, memaksa orang yang berhak dipaksa. Wa dhurru man yastahiqud dhurra, wa dhurri man yastahiqud dhurra, memudaratkan orang yang berhak dimudaratkan. Wa ikrami man yastahiqul ikram, memuliakan orang yang berhak untuk dimuliakan. Wal intiqam mimman yastaujibul intiqam, menindak orang yang berhak untuk ditindak. Wa it'amil jaw'an, memberi makan orang kelaparan. Wa kuswatil uryan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Wa saqiyiz zam'an, meminumi orang yang kehausan. Wa igasatil lahfan, menolong orang kesusahan. Wa qammi ahli zulmi wal udwan, mengalahkan, menghancurkan orang-orang zalim dan melampau batas. Wa akhdil amwal bihaqqiha, mengambil harta orang lain dengan haknya. Wa sarfiha, menggunakannya ila mustahiqiha, kepada yang berhak akan dia. Nah, itulah berakhlaknya seorang yang dalam dunia ini diberikan Allah kerajaan itu. Siapapun yang dalam dunia diberi Allah kepercayaan untuk berkuasa, harus macam itu sifatnya, harus macam itu kelakuannya. Dia memberi orang yang memang berhak diberi. Dia kadang memberi orang yang memang kadang berhak untuk diberi. Dia mengangkat orang yang berhak diangkat. Dia menurunkan orang yang berhak diturunkan. Dia menindak orang yang berhak untuk ditindak. Itu penguasa yang berakhlak dengan nama Allah Al-Malik. Faman fa'ala dzalik azallahu Allahu bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Penguasa-penguasa yang melakukan demikian tadi, Allah naungi dia pada naungan Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Kalau ada penguasa demikian berakhlak dengan nama Allah Al-Malik, dia di padang mahsyar dapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Ta'ala. Wal muqsituna ala manabira min nur an yaminir rahman, penguasa-penguasa yang adil di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhannya. Wa innama talaba Sulaiman al-mulka lima fihi minal birri wal ihsan. Hanya saja meminta Sulaiman akan kerajaan karena sesuatu pada kerajaan itu daripada kebaikan dan berbuat kebaikan. Bolehkah kita hendak jadi penguasa? Bolehkah kita hendak jadi raja? Boleh. Boleh. Mana buktinya? Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar diberi kekuasaan.
Kenapa? Karena Nabi Sulaiman tahu dengan punya kekuasaan itu bisa berbuat baik dan kebaikan kepada orang lain. Kita boleh minta jabatan selama kita bisa meyakini dengan jabatan ini aku akan bisa banyak berbuat baik kepada umat. Dengan jabatan ini aku bisa mengangkat orang-orang yang kesusahan. Nah, boleh minta jabatan, minta kekuasaan kalau tujuannya memang demikian. Walimislihi qala Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf pun demikian. Nabi Yusuf minta kepada Allah, ij'alni ala khazainil ard. Ya Allah, jadikan aku mengurusi perbendaharaan bumi. Nabi Yusuf minta kepada Allah agar berkuasa di Mesir. Wa syakarallaha ala ma ataahu minal mulki, dan Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah atas yang Allah berikan dia daripada kerajaan itu. Jadi boleh kita minta kedudukan, boleh kita mencari kekuasaan selama kita anggap diri kita memang mampu untuk itu dan tujuan kita untuk ihsan, untuk berbuat baik, untuk berakhlak dengan nama Allah Al-Malik tadi. Faqala Yusuf, Rabbi qad ataitani minal muluk. Hai Tuhanku, engkau sudah datangkan kepadaku daripada kerajaan. Kenapa ada celaan-celaan kepada orang-orang yang mencari kekuasaan? Kenapa ada celaan-celaan Nabi kita kepada orang-orang yang hendak punya jabatan? Itu celaan-celaan itu hanya untuk mengingatkan kalau yang minta kekuasaan ini satu kada ahlinya atau dia kada mampu bersikap baik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya hadis-hadis Nabi banyak yang mencela kekuasaan, banyak yang mencela jabatan. Bukan karena itu kada boleh, cuma karena Nabi kita khawatir orang-orang yang memegang jabatan ini ilmunya kada cukup atau niat yang kada bagus dalam mencari kekuasaan itu. Nah, itu yang dicela oleh agama. Selama niat kita bagus untuk berkuasa, ilmu kita cukup untuk berkuasa, tujuan kita bagus untuk jadi penguasa, berakhlak dengan akhlak nama Allah Al-Malik, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, semua itu ada penguasa-penguasa, tapi mereka berakhlak dengan nama Allah Al-Malik yang Maharaja itu. Faslun fit takhalluq bil Quddus.